Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau tadi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah menjadi sosok agung yang sangat dermawan di antaranya, maka setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, sifat dan akhlak dermawan beliau itu semakin meningkat berlipat ganda. Semakin meningkat apa? Berlipat ganda setelah menjadi Nabi dan Rasul. Ya kan? Dan sifat yang sudah berlipat ganda karena menjadi Nabi dan Rasul itu semakin meningkat lagi pada saat tiba bulan Ramadan. Pada saat tiba bulan Ramadan. Ya kan? Jadi perhatikan urutannya ya. Gradasinya, tolong diperhatikan gradasinya. Beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul, saya ulangi, beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sosok yang sangat dermawan. Begitu menjadi Nabi dan Rasul, kedermawanan beliau semakin meningkat. Dan kedermawanan yang sudah semakin meningkat itu semakin meningkat lagi pada saat bulan Ramadan tiba. Pada saat bulan Ramadan tiba. Ya kan? Kenapa pada bulan Ramadan itu kedermawanan beliau semakin meningkat? Paling tidak karena dua faktor. Faktor pertama adalah karena beliau bertemu malaikat Jibril alaihissalam. Di mana malaikat Jibril alaihissalam pada setiap bulan Ramadan di malam hari ya, beliau menemui Nabi Muhammad SAW bukan dalam konteks menurunkan wahyu, tetapi dalam konteks ya tadarus Al-Quran, Nah, pertemuan dengan malaikat Jibril alaihissalam bahasa umumnya adalah pertemanan dengan malaikat Jibril alaihissalam, atau lebih umum lagi adalah karena faktor kedekatan beliau dengan malaikat Jibril ini, kedermawanan beliau semakin meningkat lagi. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah kenapa kedermawanan beliau semakin meningkat? Karena di bulan Ramadan itu beliau melakukan tadarus Al-Quran. Nah, hasil tadarus itu kan menimbulkan efek namanya efek interaktif. Dalam arti Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pikiran beliau, mempersiapkan jiwa beliau, mempersiapkan spiritualitas beliau untuk membaca Quran. Dan itu adalah aksi dari beliau, persiapan itu ya. Lalu Al-Qur'anul Karim itu dia juga punya punya tabiat yang sifatnya aktif. Punya sifat atau tabiat yang sifatnya aktif. Nah, aktifnya Nabi Muhammad SAW dengan aktifnya Quran ini bertemu. Maka istilahnya adalah interaktif. Ya. Nah, interaksi antara beliau dengan Al-Quran itu menimbulkan efek, diantaranya adalah kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat lagi pada bulan Ramadan. Nah, bagian inilah yang menjadi kesaksian. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling derma, yang paling filantropis. Ajwadan nas. Ini baik di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, beliau adalah ajwadan nas. Kan? Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu lagi, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu semakin meningkat lagi, semakin berlipat ganda lagi pada saat beliau berada di bulan Ramadan. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu, hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhul Qur'an. Yaitu ketika atau manakala beliau SAW setiap malam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, lalu pertemuan dengan malaikat Jibril menjalankan agenda namanya agenda tadarusan Al-Quran.
pertemuan dengan malaikat Jibril dan tadarusan Quran inilah yang membuat ketermawanan beliau di bulan Ramadan semakin berlipat-lipat lagi. Semakin berlipat-lipat lagi. Nah, sambungan kesaksian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah ya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bertemu malaikat Jibril alaihissalam jauh lebih dermawan, jauh lebih filantropis lagi dibandingkan dengan angin, dibandingkan dengan angin yang bertiup atau berhembus. Apa itu angin bertiup atau berhembus? Saat angin bertiup atau berhembus, maka tidak ada bagian dari permukaan bumi yang dilewatinya kecuali akan merasakan sentuhan angin itu. Yang tinggi merasakan sentuhan angin itu, yang sedang merasakan sentuhan angin itu, yang rendah pun merasakan sentuhan yang sama, dan di sebagian manapun merasakan sentuhan itu. Seperti itulah gambaran kedermawanan angin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kedermawanan Rasulullah lebih hebat daripada kedermawanan angin. Oke, Bapak Ibu dan peserta kajian insani yang dimakan Allah SWT, ya. Apa yang bisa kita garis bawahi dari poin ketiga cerita saya ini adalah bahwa jadi kedermawanan seseorang yang sudah melekat itu bisa berlipat ganda, bisa ditingkatkan lagi. Karena faktor-faktor pertemanan, karena faktor-faktor kedekatan dengan pihak lain yang juga orang dermawan. Dan berteman itu saling mempengaruhi. Kalau positif ya pengaruhnya positif. Ya kan? Kalau negatif ya pengaruhnya negatif. Itulah kenapa kita disuruh memilih dan memilah teman. Tidak asal berteman, tapi dipilih dan pilah. Apalagi teman hidup, ya kan? Kita harus ya. Apalagi teman hidup. Ini harus dipilih dan dipilah, ya kan? Gimana? Hah? Pak Arif, ya? Arif. Teman hidup harus dipilih dan dipilah. Nggak asal ambil saja, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, takhayyaru. Pilih-pilih, seleksi dan seleksi, seleksi dan seleksi, ya kan? Seleksi dan seleksi, ya gitu. Jadi harus melalui proses seleksi, diskusi, musyawarah, berembuk, ya kan? Menimbang, keputusan memutuskan nanti belakangan. Kenapa? Karena berteman itu, kedekatan itu akan menularkan sesuatu. Kalau positif menularkan positif, kalau negatif menularkan negatif. Alhamdulillah mentali. Nah, Nabi Muhammad berteman dengan malaikat Jibril, tertular dengan jiwa kebaikan malaikat Jibril alaihissalam, maka ketermawanan beliau semakin meningkat. Juga bisa ditingkatkan walaupun sudah bagus ketermawanannya, manakala kita punya interaksi dengan referensi-referensi, sumber-sumber yang juga autentik, sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang sahih, dan tidak ada yang lebih sahih dan lebih valid daripada Al-Quran Al-Karim. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tadi, pada saat Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran, yang namanya tadarusan Al-Quran, hasil interaksinya membawa ekses, membawa dampak, membawa pengaruh, yaitu diantaranya adalah ketermawanan beliau semakin meningkat lagi di bulan Ramadan.